Shalom, pemirsa Kelapa Sukacita yang diberkati Tuhan. Mari kita membaca dan merenungkan akan bagian sabda kebenaran firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 11 sampai pada ayatnya yang ke-15. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita meminta tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang pantas layak disembah, diagungkan dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang mengerti dan memahami kebutuhan hidup kami, sehingga lewat Putramu Yesus Kristus yang telah rela mati di atas kayu salib untuk menebus akan dosa-dosa kami, Bapa, dengan kebangkitan yang telah menggemparkan dunia, maka kami sebagai umat yang menaruh iman, harap, dan percaya kepada Tuhan, kami tetap mau membaca firman-Mu, sehingga perjalanan kehidupan kami di tengah-tengah bumi ini, kami tidak mengalami kegoncangan iman, bahkan kami tidak mengalami keraguan-raguan dan keputusasaan, tapi iman membawa kami selamat. Maka kami telah siap untuk mau menyambut firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Matius pasal 28 ayat 11 sampai pada ayatnya yang ke-15 dengan perikop pembacaan dusta Mahkamah Agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada saudara-saudara itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Pemirsa yang diberkati Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan ini diberikan tema egois dan takut mengakibatkan berdusta. Hidup manusia yang ada bersama-sama menjalani relasi dengan sesama, di antara satu dengan yang lain, pasti ada memiliki rasa egoisnya. Egonya yang sangat tinggi, kehidupan yang tidak mau melihat orang lain lebih daripada dia, dan dia ingin mau menunjukkan bahwa dia mampu, dia sanggup, dan dialah orang yang bisa dalam melakukan segala hal. Bahkan dalam perjalanan kehidupan manusia, ada yang mengalami ketakutan berdasarkan ketika mendengarkan satu berita yang tidak sedap, maka dia rasa takut merupakan satu penyampaian yang mengancam akan kehidupannya. Pemirsa yang berkati Tuhan, kalau kita melihat peristiwa tentang kebangkitan Yesus Kristus, Yesus yang telah mati di atas kayu salib dan telah dimakamkan, dan kubur itu dijaga oleh penjaga, tetapi atas agenda Allah, yang Allah mau menunjukkan bahwa dialah Allah di atas segala-galanya, dan putranya Yesus Kristus yang telah hadir dalam dunia ini, yang harus menggenapi akan janji Allah untuk menyelamatkan akan kehidupan manusia. Kebangkitan Yesus Kristus mau menyatakan bahwa dialah Allah yang hidup dan tidak ada Allah lain dapat menandingi dia. Yesus bangkit pada hari yang ketiga dengan tanda kehadiran seorang malaikat yang tampil hadir depan kubur Yesus dan mendorong pintu kubur. Itu disaksikan oleh penjaga kubur. Mereka melihat secara langsung tubuh yang telah terbujur kaku itu telah bangkit dan berjalan.
Berita tentang kebangkitan Yesus ini disampaikan oleh penjaga kubur. Mereka menyampaikan kepada tua-tua dan mereka bersama-sama dengan para imam-imam kepala, mereka berunding dan mereka memikirkan bahwa kalau sampai Yesus dinyatakan bahwa dia telah bangkit, itu berarti mereka malu. Mereka tidak punya harga diri, bahkan juga mereka tidak punya kuasa. Karena egonya yang ada dalam kehidupan mereka, para imam-imam ini, tua-tua, sehingga mereka mengatakan kepada para penjaga kubur Yesus, mereka harus menceritakan sesuatu yang tidak sesuai, mengatakan bahwa mayat Yesus itu diculik oleh murid-muridnya. Pemirsa yang diberkati Tuhan, terkadang kebenaran diputarbalikkan, yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Bahkan orang-orang yang ada di sekeliling kita, ketika mereka ditegur, mereka dinasihati, mereka diingatkan, bahkan untuk bawa mereka dalam jalan yang terbaik, yang benar, mereka mengukur bahwa siapa mereka dan siapa orang yang menyampaikan teguran dan nasihat itu, apalagi kalau mereka ada dalam suatu jabatan kedudukan. Itu pasti mereka akan berbuat dan berusaha untuk bagaimana caranya menjelekkan orang tersebut yang benar-benar dia ada dalam jalan kebenaran. Pemirsa yang diberkati Tuhan, mari kita belajar dari firman Tuhan yang mau mengajarkan kepada kita, jangan kita ambil sikap dari para penjaga yang rasa takut. Para penjaga yang telah dibayar hanya cuma karena uang, mereka harus berusaha untuk memutarbalikkan fakta bahwa Yesus itu tidak bangkit. Ini penyampaian berita ini telah terdengar juga kepada semua orang bahwa Yesus itu tidak bangkit. Tetapi bukti tentang kebangkitan Yesus ini yang pertama menjadi satu saksi adalah perempuan-perempuan yang pergi untuk mau melihat kubur Yesus dan berjumpa dengan seorang malaikat yang telah menyampaikan bahwa Yesus telah mendahului mereka ke Galilea. Pemirsa yang diberkati Tuhan, bahkan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan penyampaian berita tentang kebangkitan Yesus itu juga semua orang telah mendengar bahwa Yesus itu sudah bangkit dari antara orang mati. Percayakah kita bahwa Yesus itu sudah bangkit? Pemirsa yang diberkati Tuhan, marilah kita menjadi umat yang percaya dan jangan kita menjadi umat yang egois dan takut, yang tidak mengandalkan Allah sebagai sumber segala-galanya. Kita mengandalkan Dia sehingga Ia tetap memberikan kita kekuatan, penghiburan, kemampuan, dan keberanian untuk kita melangkah ke depan menjadi yang terbaik. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Ajarilah kami untuk jangan kami egois dan takut, sehingga jangan kami menjadi umat kepunyaan Tuhan yang selalu kami harus menunjukkan sikap untuk berbohong dalam memutarbalikkan fakta, yang benar jadi yang salah menjadi yang benar. Tapi kami mau mengatakan yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, dan kami berjalan dengan mengandalkan Engkau Bapa. Bapa, tolong kami sebagai umat-umat Tuhan yang mengarungi hidup di tengah-tengah bumi ini. Bahkan hamba yang Allah percayakan, Tuhan pimpin dan tuntun hamba untuk tetap menyampaikan akan firman Tuhan bersama-sama dengan para hamba-hamba Tuhan dalam tim Klavos Sukacita, bersama-sama dengan kru-kru,
sehingga kami tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab kami sebagai umat-umat-Mu. Bapak, terima kasih. Ini doa kami. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.